Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki, NIM 19331051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan dalam Islam. Nah, di mana di sini akan saya bagi materinya, pembahasannya tentunya, yaitu yang pertama mengenai konsep kebijakan pendidikan, yang kedua teori kebijakan pendidikan, dan yang ketiga kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Di mana di sini saya masuk materi pertama, yaitu mengenai konsep kebijakan pendidikan, dan di sini terdapat 5 yang dapat saya simpulkan, 5 konsep kebijakan pendidikan, yaitu 1. Tujuan kebijakan pendidikan, 2. Perencanaan kebijakan pendidikan, 3. Pengembangan program, 4. Keputusan kebijakan pendidikan, kelima dampak kebijakan pendidikan. Dan di sini tujuan kebijakan pendidikan yaitu memiliki fungsi seperti sebagai langkah awal dalam menentukan atau melakukan sebuah penentuan kegiatan, di mana di situ perumusan kebijakan pendidikan dapat diterima oleh semua pihak, agar dapat diterima oleh semua pihak. Diingat ya teman-teman, bahwasanya semua itu juga tak lepas dijadikan sebuah pedoman, di mana dalam sebuah tindakan maupun pengarahan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Lanjut tentang perencanaan kebijakan pendidikan, di mana perencanaan kebijakan pendidikan itu bertujuan untuk memanajemen, di mana di situ untuk memanajemen, tapi juga untuk mengimplementasikannya. Nah, di situ lebih intinya perencanaan kerja itu bertujuan untuk memanajemen dan mengimplementasi kebijakan pendidikan secara jelas dan tentunya terarah. Nah, di sini lanjut ke pengembangan program. Nah, tentunya teman-teman yang perlu kalian pahami, dibuatnya pengembangan program ini agar program-program dalam merumuskan sebuah kebijakan pendidikan tentunya diharapkan dapat mampu untuk mengembangkan alternatif yang dijadikan pengembangan dalam mengambil sebuah keputusan, di mana contoh seperti kebijakan Merdeka ya kalau nggak salah, yang dikemukakan oleh Pak Nadiem Makarim kalau nggak salah itu. Nah, disahkan oleh beliau juga. Nah, lanjut teman-teman, yaitu mengenai keputusan kebijakan pendidikan, di mana keputusan ini merupakan sebuah bentuk tindakan dalam penentuan yang bertujuan untuk pembuatan rencana. Nah, di mana tentunya rencana program dan pelaksanaan program yang meliputi sebuah proses evaluasi program tersebut. Lanjut teman-teman, dampak kebijakan pendidikan. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa dampak itu merupakan sebuah pengaruh. Ingat, dampak merupakan sebuah pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan pendidikan ini dilakukan atau dilaksanakan. Jadi dampak ini dapat berupa sengaja atau ketidaksengajaan, baik atau buruk, terus premier maupun sekunder. Jadi perlu kalian ketahui, dampak kebijakan itu saya lagi merupakan sebuah pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan itu dilaksanakan. Baik teman-teman, masuki materi kedua aja ya untuk mempersingkat waktu, yaitu mengenai teori kebijakan pendidikan, di mana saya simpulkan bahwasanya ada teori
apa namanya behavioristik kalau nggak salah. Nah, iya itu. Behavioristik adalah teori belajar, teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwasanya teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan. Perubahan apa yo? Ya, saya jelaskan perubahan perilaku peserta didik, di mana sebagai hasil proses pembelajaran tentunya terjadi sebuah perubahan tingkah laku yang di situ diakibatkan oleh apa ya, adanya sebuah interaksi tentunya teman-teman antara stimulus dan respon. Nah, di situ teori belajar ini juga berorientasi pada perilaku yang tentunya lebih baik. Ingat, perilaku yang lebih baik. Nah, sekarang masuki materi yang terakhir, yaitu teman-teman mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Di mana perlu kalian ketahui bahwasanya pendidikan Islam di Indonesia itu tidak dapat lepas dari sebuah kerangka. Kerangka apa? Ya sistem lah teman-teman. Nah, kerangka sistem pendidikan yang bersifat nasional. Karena apa? Ya karena posisinya itu sebagai subsistem, di mana pendidikan nasional itu memiliki subsistem. Subsistem pendidikan nasional. Menurut pengertiannya apa ya? Pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini dapat dipahami dalam dua bentuk, di mana pertama yaitu pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran, dan kedua pendidikan Islam sebagai apa ya, kelembagaan. Nah, itu teman-teman, dan ini aku akan lebih simpulkan lagi mengenai tentang yang harus kalian ketahui, yaitu arah kebijakan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pendidikan Islam itu sendiri. Jadi di mana arah tersebut harus dapat meningkatkan apa ya, kualitas pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu sendiri. Tentunya ya teman-teman. Terus habis itu hubungan pendidikan Islam dengan tuntutan masyarakat, di mana yang bersifat apa ya, namanya saya lupa itu bahasanya, stakeholder kalau nggak salah, saya lupa itu, intinya kayak gitu ya teman-teman. Dan itu harus memiliki sebuah keterkaitan hubungan dengan tuntutan yang masyarakat itu sampaikan aspirasinya, begitu. Terus yang terakhir yaitu pendidikan Islam harus melahirkan sumber daya manusia yang religius tentunya, dimana sudah ada kata Islam pasti teman-teman juga banyak berpikir religius nih. Nah, itu yang harus ditekankan pada pendidikan Islam yang ada pada Indonesia ini, sifat religiusitasnya. Nah, itu ya teman-teman, mungkin sedikit dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun. Bila fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.